Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk semua sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai dan saya hormati. Semoga di hari ini kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang berlimpah, rezeki yang berkah, serta umur yang panjang penuh keberkahan. Bagaimana kabar sahabat semua hari ini? Saya berharap sahabat dalam keadaan sehat walafiat, semangat menjalani aktivitas, dan tetap penuh rasa syukur. Jika ada yang mungkin sedang merasa kurang enak badan, saya doakan semoga lekas pulih kembali. Untuk sahabat yang sedang menjalani pengobatan, semoga diberikan kesabaran, kekuatan, serta hasil yang terbaik. Dan untuk sahabat yang saat ini sehat, semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan itu agar tetap terpelihara hingga usia lanjut. Saya juga ingin mengajak sahabat semua untuk memperkenalkan diri di kolom komentar. Coba tulis dari kota mana sahabat menonton video ini, lalu berapa usia sahabat sekarang, serta bagaimana kondisi kesehatan saat ini. Dengan begitu, kita bisa saling menyapa, saling mendoakan, dan saling memberi semangat. Karena komunitas Lansia Sehat ini bukan hanya sekadar tempat berbagi informasi, tetapi juga wadah silaturahmi untuk saling mendukung. Sahabat channel Lansia Sehat, hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Sesuatu yang sederhana, mudah ditemukan di dapur, namun memiliki segudang manfaat untuk kesehatan, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut. Ya, benar sekali, kita akan membahas tentang jahe. Jahe bukanlah tanaman asing bagi kita. Hampir semua orang mengenalnya, baik sebagai bumbu dapur maupun sebagai minuman penghangat tubuh. Sejak zaman nenek moyang, jahe sudah digunakan sebagai obat tradisional. Bahkan, sampai sekarang pun, banyak penelitian modern yang semakin membuktikan kebenaran khasiatnya. Tidak heran jika banyak dokter menganjurkan penggunaan jahe sebagai salah satu pendukung kesehatan alami, terutama bagi para lansia. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya menyampaikan sedikit alasan kenapa topik jahe ini penting untuk kita bahas. Sahabat tentu paham, seiring bertambahnya usia, tubuh kita mulai mengalami penurunan fungsi. Sistem pencernaan menjadi lebih lambat, sendi-sendi sering terasa nyeri, peredaran darah tidak selancar dulu, dan daya tahan tubuh pun menurun. Kondisi ini wajar, karena memang merupakan bagian dari proses penuaan. Akan tetapi, bukan berarti kita hanya pasrah begitu saja. Justru, dengan pengetahuan yang tepat, pola hidup yang sehat, dan pemanfaatan bahan alami, kita bisa tetap menjaga kualitas hidup di masa tua. Jahe adalah salah satu anugerah alam yang bisa kita manfaatkan untuk tujuan itu. Banyak kandungan dalam jahe yang ternyata sangat membantu tubuh lansia. Mulai dari mengurangi nyeri sendi, melancarkan peredaran darah, hingga memperkuat daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa jahe bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan mencegah berbagai penyakit degeneratif. Sahabat channel Lansia Sehat, dalam video kali ini kita akan membahas tuntas mengenai 13 manfaat jahe menurut dokter, lengkap dengan penjelasan ilmiah mengenai kandungan yang ada di dalamnya, serta testimoni nyata dari pengalaman orang-orang yang telah merasakan khasiatnya. Saya akan mengajak sahabat untuk memahami mengapa jahe layak dijadikan bagian dari pola hidup sehat sehari-hari. Namun, perlu saya tekankan, apa yang akan saya sampaikan ini bersifat edukasi. Jahe memang memiliki manfaat besar, tetapi bukan berarti bisa menggantikan obat yang diberikan oleh dokter. Jadi, bagi sahabat yang sedang menjalani pengobatan tertentu, tetap ikuti anjuran medis, dan jadikan jahe sebagai pelengkap alami yang mendukung kesehatan. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan inti, mari saya ajak sahabat untuk sejenak merenung dan bersyukur. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa menikmati usia lanjut dengan kesehatan yang baik. Karena itu, setiap kali kita masih bisa bangun pagi dengan tubuh yang segar, itu sudah merupakan nikmat yang luar biasa. Mari kita jaga nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Saya tahu, mungkin ada di antara sahabat yang saat ini sedang menghadapi tantangan kesehatan, entah itu tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol, asam urat, atau masalah persendian. Jangan khawatir, sahabat tidak sendirian. Banyak yang mengalami hal yang sama, dan banyak pula yang berhasil mengatasinya dengan pola hidup sehat, doa, serta dukungan keluarga. Dan salah satu langkah kecil yang bisa kita lakukan adalah dengan mengenal lebih dalam manfaat jahe. Jadi, tetaplah bersama saya hingga akhir video ini. Jangan lupa juga untuk mendukung channel Lansia Sehat dengan menekan tombol subscribe, agar sahabat tidak ketinggalan video-video bermanfaat berikutnya. Mari kita belajar bersama, saling mengingatkan, dan saling menjaga agar usia senja tetap sehat, bahagia, dan penuh makna.
Di bab-bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam, mulai dari mengenal sejarah jahe, apa saja kandungan zat di dalamnya, hingga bagaimana penelitian medis membuktikan khasiatnya. Kita juga akan membahas testimoni dari para lansia yang rutin mengonsumsi jahe dan merasakan perubahan nyata pada kesehatannya. Semua akan kita ulas secara terstruktur agar mudah dipahami dan bisa langsung dipraktikkan. Untuk itu, saya mohon sahabat duduk dengan nyaman, siapkan segelas air hangat atau mungkin wedang jahe kesukaan sahabat, lalu ikuti penjelasan saya dengan tenang. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Mari kita mulai perjalanan ini dengan semangat dan penuh harapan, karena kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah pada bab sebelumnya kita berbincang mengenai pentingnya menjaga kesehatan di usia lanjut dan sedikit pengantar tentang jahe, kini mari kita mengenal lebih dekat tanaman yang luar biasa ini. Jahe, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Zingiber officinale, adalah salah satu tanaman herbal yang paling populer di seluruh dunia. Hampir di setiap budaya, jahe selalu hadir sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai bumbu dapur maupun sebagai ramuan obat tradisional. Jika kita menelusuri sejarahnya, jahe sudah digunakan lebih dari 2.500 tahun lalu di Tiongkok dan India. Pada masa itu, jahe dipandang sebagai tanaman suci yang dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Catatan kuno menunjukkan bahwa jahe sering digunakan untuk meredakan gangguan pencernaan, mengatasi mual, dan bahkan menjaga stamina tubuh. Dalam ilmu pengobatan tradisional Tiongkok, jahe dianggap memiliki sifat hangat yang bisa menyeimbangkan energi dalam tubuh. Tidak hanya di Asia, jahe juga menjadi komoditas berharga di Eropa pada abad pertengahan. Pada saat itu, harga jahe bahkan bisa lebih tinggi dari emas. Pedagang Arab dan India membawa jahe ke daratan Eropa melalui jalur perdagangan rempah. Sejak saat itu, jahe mulai dikenal luas di dunia barat sebagai bumbu dan obat alami. Hingga kini, jahe tetap menjadi bagian dari banyak tradisi kuliner maupun pengobatan. Di Nusantara, sahabat lansia sehat tentu juga sudah sangat akrab dengan jahe. Kita mengenal wedang jahe di Jawa, bandrek di Sunda, sekoteng, bajigur, hingga teh jahe di berbagai daerah. Semua minuman ini memanfaatkan jahe sebagai bahan utama karena sifatnya yang mampu menghangatkan tubuh. Tidak hanya itu, para orang tua kita sering mengoleskan parutan jahe pada tubuh ketika masuk angin, atau meminum air rebusan jahe untuk meredakan batuk. Tradisi ini membuktikan bahwa jahe bukan sekadar tanaman biasa, tetapi sudah menjadi bagian dari budaya kesehatan masyarakat kita. Namun, sahabat tentu bertanya, bagaimana dengan dunia medis modern? Apakah semua khasiat jahe yang diwariskan nenek moyang hanya mitos? Atau ada bukti ilmiah yang mendukungnya? Jawabannya, penelitian sains modern justru semakin memperkuat keyakinan bahwa jahe memang memiliki banyak manfaat nyata. Para ilmuwan telah menemukan bahwa jahe mengandung senyawa aktif bernama gingerol, shogaol, dan zingeron. Senyawa-senyawa inilah yang bertanggung jawab atas rasa pedas khas jahe sekaligus memberi efek terapeutik pada tubuh. Misalnya, gingerol terbukti memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Inilah yang membuat jahe mampu mengurangi peradangan dan nyeri sendi yang sering dialami oleh para lansia. Shogaol juga bekerja sebagai pelindung sel saraf, yang berarti berpotensi menjaga kesehatan otak dan mencegah penyakit degeneratif. Sedangkan zingeron memiliki efek menenangkan pada lambung sehingga membantu mengatasi mual dan masalah pencernaan. Sahabat channel Lansia Sehat, inilah bukti nyata bagaimana ilmu pengetahuan modern mendukung kebijaksanaan tradisional. Apa yang dahulu dipercaya nenek moyang kita, ternyata kini dibuktikan oleh laboratorium dan penelitian medis. Tidak berlebihan jika jahe kini disebut sebagai superfood atau makanan dengan manfaat luar biasa untuk kesehatan. Selain itu, jahe juga menjadi bahan utama dalam banyak suplemen herbal yang diresepkan dokter. Beberapa rumah sakit di dunia bahkan memasukkan jahe dalam terapi pendukung untuk pasien yang sedang menjalani kemoterapi karena terbukti dapat mengurangi rasa mual. Pada pasien dengan masalah pencernaan kronis, ekstrak jahe juga digunakan sebagai terapi tambahan. Khusus untuk para lansia, jahe memiliki posisi yang istimewa. Mengapa demikian? Karena banyak masalah kesehatan lansia berhubungan dengan peradangan, gangguan sirkulasi darah, dan penurunan daya tahan tubuh. Jahe membantu mengatasi 3 hal itu sekaligus. Jadi, dengan rutin mengonsumsi jahe dalam jumlah yang tepat, sahabat bisa mendapatkan perlindungan alami dari dalam tubuh. Namun, penting untuk dipahami, meski jahe adalah tanaman herbal,
bukan berarti boleh dikonsumsi sembarangan dalam jumlah berlebihan. Dokter biasanya menyarankan agar konsumsi jahe dibatasi sekitar 2-4 gram per hari. Jumlah ini cukup untuk memberikan manfaat, tetapi tidak menimbulkan efek samping seperti mulas atau gangguan lambung. Jika sahabat bertanya, apa bedanya jahe tradisional dengan suplemen jahe modern? Keduanya sama-sama bermanfaat. Bedanya, jahe segar atau jahe bubuk lebih alami dan mudah ditemukan, sedangkan suplemen biasanya lebih praktis dengan dosis yang sudah diatur. Tetapi tetap saja, baik suplemen maupun jahe segar, semuanya harus digunakan dengan bijak. Mari kita tarik benang merah. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, jahe selalu menjadi pilihan manusia untuk menjaga kesehatan. Dari dapur nenek moyang hingga ruang laboratorium modern, jahe terus membuktikan dirinya sebagai sahabat setia manusia dalam melawan berbagai penyakit. Hal ini membuat kita semakin yakin bahwa menjaga kesehatan dengan bahan alami bukan sekadar pilihan, tetapi juga gaya hidup yang bijak. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab berikutnya kita akan melangkah lebih dalam lagi, yaitu membahas kandungan nutrisi dan senyawa aktif yang terdapat di dalam jahe. Kita akan mengetahui secara detail apa saja zat yang bekerja di balik setiap manfaatnya. Dengan begitu, sahabat tidak hanya tahu bahwa jahe itu bermanfaat, tetapi juga mengerti alasannya secara ilmiah. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah kita mengenal sejarah panjang jahe sebagai tanaman obat tradisional maupun modern, sekarang saatnya kita masuk lebih dalam lagi untuk memahami apa sebenarnya yang terkandung di dalam rimpang kecil berwarna coklat ini. Banyak orang tahu bahwa jahe bisa menghangatkan tubuh atau mengatasi mual, tapi tidak semua paham bahwa manfaat itu datang dari senyawa aktif dan nutrisi tertentu yang terkandung di dalamnya. Mari kita mulai dengan senyawa utama yang sering disebut-sebut, yaitu gingerol. Gingerol adalah zat aktif yang memberikan rasa pedas khas pada jahe segar. Dalam penelitian medis, gingerol terbukti memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Bagi sahabat lansia, ini sangat penting, karena peradangan kronis seringkali menjadi penyebab berbagai penyakit, seperti artritis, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Antioksidan dari gingerol juga membantu melawan radikal bebas yang merusak sel tubuh. Dengan begitu, tubuh terlindungi dari penuaan dini dan berbagai penyakit degeneratif. Selain gingerol, ada juga senyawa bernama shogaol. Shogaol terbentuk ketika jahe dipanaskan atau dikeringkan. Senyawa ini bahkan diyakini lebih kuat efeknya dibanding gingerol. Shogaol bekerja sebagai antiinflamasi dan juga memiliki efek melindungi sel saraf. Bagi sahabat yang sudah memasuki usia lanjut, perlindungan terhadap sel saraf ini berarti sangat penting, karena bisa membantu mencegah penyakit degeneratif seperti Alzheimer atau Parkinson. Itulah mengapa banyak dokter herbal menganjurkan konsumsi jahe secara rutin, terutama dalam bentuk jahe kering atau rebusan, karena kandungan shogaolnya lebih tinggi. Kemudian ada zingeron, senyawa lain yang juga terdapat dalam jahe. Zingeron terbukti bermanfaat untuk kesehatan lambung. Ia mampu menenangkan dinding lambung, mengurangi iritasi, dan membantu mengatasi mual atau muntah. Sahabat lansia yang sering mengalami masalah pencernaan seperti perut kembung, mak, atau rasa mual setelah makan, bisa merasakan manfaat besar dari kandungan ini. Selain ketiga senyawa utama tadi, jahe juga kaya akan berbagai vitamin dan mineral. Misalnya, jahe mengandung vitamin C yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Bagi lansia, sistem imun seringkali menurun, sehingga tubuh lebih mudah terserang flu atau infeksi. Vitamin C dari jahe bisa membantu memperkuat sistem pertahanan alami tubuh. Ada juga vitamin B6, yang berperan penting dalam produksi neurotransmitter, yaitu zat kimia yang mengirimkan sinyal di otak. Fungsi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan otak dan mood. Lansia yang cukup asupan vitamin B6 biasanya lebih jarang mengalami depresi atau penurunan daya ingat. Dari sisi mineral, jahe mengandung magnesium dan kalium. Magnesium membantu mengatur fungsi otot dan saraf, menjaga detak jantung tetap stabil, serta mendukung kesehatan tulang. Sedangkan kalium penting untuk menjaga tekanan darah tetap seimbang. Sahabat lansia yang memiliki masalah hipertensi tentu akan mendapatkan manfaat dari kandungan kalium ini. Selain itu, jahe juga memiliki sedikit kandungan serat pangan. Serat ini membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan mendukung kesehatan usus. Walaupun jumlahnya tidak sebesar pada sayuran hijau, serat dari jahe tetap memberikan kontribusi positif. Jika kita gabungkan semua kandungan ini, terlihat jelas bahwa jahe bukan sekadar rempah biasa, melainkan paket lengkap yang menawarkan banyak perlindungan untuk tubuh. Gingerol melawan peradangan, shogaol menjaga kesehatan saraf,
Zingeron menenangkan lambung, vitamin C memperkuat imun, vitamin B6 mendukung kesehatan otak, magnesium dan kalium menjaga jantung serta tekanan darah, sementara serat membantu pencernaan. Semua manfaat itu bersatu dalam satu rimpang kecil yang mudah kita temukan di pasar. Sahabat channel Lansia Sehat, menariknya lagi, penelitian modern tidak berhenti pada 3 senyawa utama tersebut. Para ilmuwan juga menemukan bahwa jahe memiliki lebih dari 400 senyawa kimia alami yang bekerja secara sinergis. Artinya, bukan hanya satu zat yang memberikan manfaat, melainkan kombinasi dari berbagai zat yang saling mendukung. Inilah yang membuat jahe begitu istimewa dibanding tanaman lain. Sebagai contoh, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kombinasi gingerol dengan minyak atsiri yang terdapat dalam jahe mampu meningkatkan sirkulasi darah, membuat tubuh terasa hangat, sekaligus memperbaiki metabolisme. Efek inilah yang membuat banyak orang merasa lebih segar setelah meminum air rebusan jahe. Namun, sahabat juga perlu tahu bahwa setiap bentuk olahan jahe memiliki kandungan senyawa yang sedikit berbeda. Jahe segar kaya akan gingerol, sementara jahe kering atau jahe bubuk lebih banyak mengandung shogaol. Sedangkan jahe yang direbus menghasilkan lebih banyak zingeron. Jadi, cara pengolahan akan menentukan manfaat mana yang lebih dominan. Karena itu, para ahli biasanya menyarankan untuk mengombinasikan beberapa cara konsumsi, misalnya minum air rebusan jahe sekaligus menggunakan jahe segar sebagai bumbu masakan. Bagi para lansia, memahami kandungan ini sangat penting. Dengan mengetahui zat apa yang bekerja dalam tubuh, sahabat bisa lebih yakin untuk menjadikan jahe sebagai bagian dari pola hidup sehat. Apalagi, semua kandungan ini alami dan bekerja tanpa menimbulkan efek samping yang berat selama dikonsumsi dengan bijak. Tentu saja, bukan berarti jahe bisa menyembuhkan semua penyakit. Perlu diingat, jahe adalah pendukung, bukan pengganti obat dokter. Namun, dengan khasiat kandungan yang sudah terbukti, sahabat bisa menjadikannya sebagai teman setia dalam menjaga kesehatan sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengetahui dengan jelas apa saja kandungan dalam jahe dan bagaimana zat-zat itu bekerja di dalam tubuh, pada bab berikutnya kita akan membahas secara spesifik salah satu manfaat utama jahe, yaitu untuk pencernaan dan mengatasi rasa mual. Kita akan lihat bagaimana jahe membantu lambung dan usus bekerja lebih baik, serta apa kata dokter mengenai hal ini. Sahabat channel Lansia Sehat yang budiman, setelah memahami kandungan nutrisi dan senyawa aktif dalam jahe, kita kini beralih ke pembahasan manfaat pertama yang paling dikenal oleh masyarakat luas, yaitu kemampuannya dalam membantu sistem pencernaan dan mengurangi mual. Bagi banyak orang, terutama lansia, masalah pencernaan sering menjadi keluhan harian. Mulai dari perut rasa begah, sering buang angin, mual setelah makan, susah buang air besar, hingga lambung yang sering perih karena asam naik. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan memang cenderung bekerja lebih lambat. Produksi enzim pencernaan menurun, gerak usus melemah, dan toleransi terhadap makanan tertentu jadi lebih rendah. Nah, disinilah jahe menunjukkan perannya sebagai sahabat bagi pencernaan lansia. Jahe bekerja dengan cara yang kompleks namun efektif. Salah satu zat utama yang berperan di sini adalah zingeron, yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Zingeron membantu menenangkan otot-otot di sekitar saluran pencernaan. Saat otot-otot ini rileks, maka makanan lebih mudah bergerak di sepanjang usus. Akibatnya, proses pencernaan menjadi lebih lancar dan risiko sembelit pun berkurang. Selain itu, jahe juga merangsang produksi enzim pencernaan dan empedu, dua zat penting yang membantu tubuh memecah makanan menjadi zat gizi yang mudah diserap. Bagi lansia yang sistem pencernaannya sudah melemah, bantuan dari zat alami seperti ini sangat berarti. Dengan proses cerna yang lebih efisien, tubuh pun bisa menyerap nutrisi dengan lebih optimal, yang tentu sangat dibutuhkan untuk menjaga kekuatan tubuh dan daya tahan. Kemudian, manfaat jahe yang paling terkenal adalah kemampuannya untuk meredakan mual. Bahkan, dalam dunia kedokteran, jahe kerap direkomendasikan untuk pasien pasca operasi, ibu hamil yang mengalami morning sickness, dan pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Efek ini juga sangat relevan untuk lansia, terutama yang sering merasa mual karena asam lambung, tekanan darah, atau efek samping obat-obatan. Bagaimana cara kerja jahe dalam mengatasi mual? Para peneliti menemukan bahwa gingerol dan shogaol dalam jahe bekerja langsung pada bagian otak yang mengontrol rasa mual, yaitu pusat muntah di medula oblongata. Jahe juga menghambat sinyal kimia tertentu seperti serotonin yang berperan dalam munculnya rasa mual. Dengan kata lain, jahe membantu menstabilkan aktivitas saraf pusat yang bertanggung jawab atas refleks mual.
Sebuah penelitian dari University of Rochester Medical Center bahkan menunjukkan bahwa pasien yang mengonsumsi 1 gram jahe sebelum menjalani kemoterapi mengalami penurunan signifikan pada gejala mual dibanding yang tidak mengonsumsi jahe. Temuan ini sangat penting, karena membuktikan secara ilmiah bahwa jahe bisa menjadi solusi nyata untuk mengurangi rasa mual yang mengganggu aktivitas. Lalu bagaimana dengan masalah perut kembung dan sering buang gas? Ini juga menjadi keluhan yang cukup umum di usia lanjut. Jahe memiliki efek karminatif, yaitu mampu mengeluarkan gas dari dalam saluran pencernaan. Efek ini membuat perut terasa lebih lega dan mengurangi tekanan di dalam lambung. Bagi sahabat yang sering merasa perut penuh setelah makan, atau begah meski makan sedikit, jahe bisa menjadi solusi alami yang sangat membantu. Banyak lansia yang merasa tidak nyaman setelah makan, baik karena perut terasa penuh, mual, ataupun lambung terasa panas. Dengan rutin mengonsumsi air jahe hangat setelah makan, banyak dari mereka melaporkan bahwa perut terasa lebih ringan dan tidak mudah begah. Ini karena jahe membantu mempercepat pengosongan lambung. Dalam studi tahun 2011 di European Journal of Gastroenterology Hepatology, jahe terbukti mampu mempercepat laju pengosongan lambung hingga 50% pada partisipan sehat. Bayangkan manfaatnya bagi sahabat yang punya keluhan lambung lambat. Tidak hanya itu, jahe juga membantu mengendalikan pertumbuhan bakteri jahat di saluran pencernaan. Beberapa bakteri seperti Helicobacter pylori diketahui menjadi pemicu utama penyakit MAC kronis. Jahe memiliki sifat antibakteri yang mampu menekan pertumbuhan bakteri tersebut secara alami tanpa merusak keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Ini penting, karena sebagian obat kimia kadang malah membunuh semua bakteri termasuk yang baik. Nah, sahabat lansia juga perlu tahu bahwa selain dikonsumsi sebagai air rebusan, jahe juga bisa dijadikan bagian dari makanan. Misalnya, parutan jahe bisa ditambahkan ke dalam sup, tumisan, atau teh. Jahe juga bisa dicampur dengan madu dan air hangat untuk mengatasi mual ringan. Bagi yang punya masalah lambung sensitif, sebaiknya konsumsi jahe dalam bentuk matang atau direbus, karena lebih ramah bagi lapisan lambung. Namun, seperti yang selalu saya ingatkan, konsumsi jahe harus dalam jumlah yang wajar. Batas yang dianjurkan oleh pakar gizi dan dokter biasanya sekitar 2 hingga 4 gram per hari, tergantung kebutuhan tubuh dan kondisi kesehatan. Terlalu banyak jahe bisa menyebabkan iritasi lambung, terutama pada sahabat yang memiliki gastritis aktif. Jika sahabat sedang menjalani pengobatan untuk masalah lambung, tekanan darah, atau penyakit jantung, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menjadikan jahe sebagai rutinitas harian. Ini penting agar tidak terjadi interaksi dengan obat-obatan tertentu. Sahabat channel Lansia Sehat, jahe memang sederhana bentuknya, tetapi manfaatnya luar biasa. Ia tidak hanya membantu meredakan mual dan memperlancar pencernaan, tetapi juga mendukung penyerapan nutrisi, menenangkan saluran cerna, dan mengurangi gas berlebih. Bagi sahabat yang ingin menjaga kenyamanan perut dan menjaga sistem cerna tetap optimal di usia lanjut, jahe adalah pilihan alami yang layak dijadikan teman harian. Di bab berikutnya, kita akan bahas manfaat jahe yang tidak kalah penting, yaitu perannya dalam mendukung peredaran darah dan kesehatan jantung. Kita akan lihat bagaimana jahe membantu melancarkan aliran darah, menurunkan risiko penggumpalan, dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Semua itu sangat relevan bagi sahabat lansia yang ingin terhindar dari penyakit jantung dan stroke. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas manfaat jahe untuk sistem pencernaan, sekarang kita masuk pada topik yang tak kalah penting dan sangat krusial bagi lansia, yaitu kesehatan peredaran darah dan jantung. Dua hal ini seringkali menjadi tantangan besar bagi kita yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas. Tekanan darah tinggi, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah, hingga risiko serangan jantung dan stroke adalah momok yang sering mengintai diam-diam. Namun tahukah sahabat bahwa jahe, si rimpang kecil yang hangat dan aromatik itu, ternyata memiliki potensi luar biasa untuk membantu menjaga kelancaran peredaran darah dan mendukung kesehatan jantung? Jahe bukan hanya penghangat tubuh, tetapi juga berfungsi sebagai pengencer darah alami yang mampu membantu tubuh dalam melancarkan sirkulasi darah. Mari kita kupas satu persatu. Jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol dan salicylate, yang secara alamiah memiliki efek antiplatelet. Artinya, jahe dapat menghambat penggumpalan darah yang berlebihan. Proses penggumpalan darah memang penting untuk menghentikan pendarahan saat kita terluka, tetapi jika terjadi secara berlebihan, justru bisa membentuk trombus atau bekuan darah yang menyumbat pembuluh. Sumbatan ini sangat berbahaya, karena dapat menghambat aliran darah ke otak, menyebabkan stroke, atau ke jantung, menyebabkan serangan jantung. Efek pengencer darah dari jahe membuatnya sering disebut sebagai
Aspirin alami. Tentu saja, efeknya tidak sekuat obat medis seperti aspirin, namun cukup membantu dalam jangka panjang jika dikonsumsi secara rutin dalam jumlah wajar. Selain itu, jahe juga membantu melancarkan aliran darah dengan cara memperlebar pembuluh darah. Gingerol dan shogaol yang ada dalam jahe merangsang pelebaran pembuluh darah perifer, sehingga darah mengalir lebih lancar dan tekanan pada dinding arteri berkurang. Hal ini sangat bermanfaat untuk sahabat lansia yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dalam sebuah studi yang diterbitkan di International Journal of Cardiology, ditemukan bahwa konsumsi jahe sebanyak 2 gram per hari selama beberapa minggu mampu menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan. Efek ini dikaitkan dengan kemampuannya dalam merilekskan pembuluh darah dan mengurangi ketegangan pada sistem kardiovaskular. Tak hanya itu, jahe juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dalam darah. Kolesterol LDL yang tinggi adalah salah satu penyebab utama penumpukan plak di dinding arteri yang pada akhirnya bisa menyebabkan penyumbatan. Kandungan antioksidan dalam jahe membantu menghambat proses oksidasi kolesterol LDL, yang berarti jahe mampu mencegah pembentukan plak aterosklerotik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin ekstrak jahe selama 12 minggu dapat menurunkan kolesterol total, menurunkan trigliserida, dan meningkatkan kadar HDL, kolesterol baik. Kombinasi ini membuat jahe menjadi pilihan alami yang dapat membantu sahabat mengontrol profil lipid secara menyeluruh. Sahabat lansia juga sering mengeluhkan rasa dingin di ujung kaki atau tangan, terutama di pagi hari atau saat cuaca dingin. Ini adalah tanda bahwa peredaran darah ke ekstremitas tubuh tidak optimal. Jahe yang bersifat hangat secara alami dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke ujung-ujung jari. Banyak yang merasa tubuh lebih ringan dan hangat setelah mengonsumsi jahe, baik dalam bentuk minuman hangat maupun olahan makanan. Selain itu, sahabat juga perlu tahu bahwa stres merupakan faktor pemicu tekanan darah tinggi dan gangguan jantung lainnya. Jahe, yang memiliki efek menenangkan dan aroma khas, juga bisa membantu menurunkan ketegangan emosional. Dengan menghirup aroma jahe yang direbus, atau mengonsumsi teh jahe hangat di pagi dan sore hari, tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Efek ini membantu menjaga ritme jantung tetap stabil. Namun tentu, meski jahe sangat bermanfaat, penggunaannya harus bijak. Jahe tidak disarankan dikonsumsi secara berlebihan, terutama jika sahabat sudah mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin. Interaksi antara jahe dan obat-obatan tersebut bisa memperkuat efek pengencer darah dan meningkatkan risiko pendarahan. Karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menjadikan jahe sebagai konsumsi rutin harian jika sahabat sedang menjalani pengobatan jantung. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi jahe untuk mendapatkan manfaat ini? Ada beberapa pilihan yang bisa sahabat coba. Rebusan jahe segar. Potong 2 cm jahe segar, cuci bersih, lalu rebus dengan 300 ml air selama 10 menit. Minum saat hangat di pagi hari sebelum sarapan. Teja madu. Seduh jahe dengan air panas, diamkan sebentar, lalu tambahkan madu alami. Nikmat dan menyehatkan. Jahe dalam masakan. Tambahkan irisan atau parutan jahe ke dalam sup, sayur, atau tumisan. Selain lezat, juga membantu tubuh tetap hangat. Jahe bubuk dalam kapsul. Jika kesulitan mengolah jahe segar, bisa mempertimbangkan konsumsi kapsul jahe dalam dosis yang disarankan. Pastikan kapsul tersebut telah mendapat izin BPOM. Sahabat channel Lansia Sehat, menjaga peredaran darah tetap lancar dan jantung tetap kuat bukanlah hal sulit jika kita mau mengambil langkah kecil namun konsisten. Jahe adalah salah satu solusi alami yang sudah terbukti dari zaman nenek moyang hingga era medis modern. Kesehatan jantung adalah fondasi utama bagi lansia agar bisa menjalani hari-hari dengan bugar, penuh semangat, dan tetap aktif. Jadi jangan ragu untuk menjadikan jahe sebagai bagian dari rutinitas sehat harian sahabat. Di bab berikutnya, kita akan melanjutkan dengan manfaat lain dari jahe, yaitu sebagai antiinflamasi dan pereda nyeri, yang sangat penting untuk sahabat yang sering mengalami radang sendi, nyeri otot, atau kondisi peradangan kronis lainnya. Kita akan bahas bagaimana jahe bekerja menenangkan peradangan dari dalam tubuh dan mendukung aktivitas harian sahabat agar tetap ringan dan nyaman. Sahabat channel Lansia Sehat, kita tentu sepakat bahwa seiring bertambahnya usia, tantangan terbesar dalam menjaga kualitas hidup bukan hanya soal energi, tetapi juga rasa nyeri yang datang diam-diam, terutama di bagian persendian dan otot. Banyak lansia mengeluhkan lutut yang nyut-nyutan, tulang punggung yang terasa ngilu saat duduk lama, atau bahkan jari-jari tangan yang kaku saat bangun pagi. Semua keluhan ini berakar dari satu kondisi yang sama,
yaitu peradangan atau inflamasi dalam tubuh. Namun kabar baiknya, jahe yang selama ini kita kenal sebagai bumbu dapur, ternyata menyimpan kekuatan alami yang dapat membantu mengatasi peradangan tersebut. Jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol, shogaol, dan paradols, yang memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Dalam dunia medis, senyawa seperti ini sangat dihargai karena mampu menekan aktivitas zat pemicu peradangan tanpa menyebabkan efek samping sekeras obat-obatan kimia tertentu. Mari kita pahami bagaimana sebenarnya peradangan bekerja dalam tubuh. Peradangan adalah respons alami tubuh ketika menghadapi cedera, infeksi, atau tekanan berlebih. Dalam jangka pendek, peradangan justru melindungi tubuh. Namun jika berlangsung kronis dan terus-menerus, maka akan merusak jaringan tubuh sendiri. Inilah yang terjadi pada banyak penyakit lansia seperti osteoartritis, rematik, dan bahkan penyakit jantung. Nah, peran jahe di sini sangat penting. Senyawa gingerol yang terkandung dalam jahe bekerja dengan cara menghambat enzim yang memicu produksi zat pemicu peradangan, yaitu prostaglandin dan leukotrien. Dengan kata lain, jahe membantu memutus rantai peradangan sejak awal. Ini sangat bermanfaat bagi sahabat lansia yang menderita artritis, di mana lapisan sendi meradang dan menyebabkan rasa sakit saat digerakkan. Dalam sebuah studi yang dipublikasikan di Arthritis Rheumatis Journal, sekelompok pasien lansia dengan osteoartritis lutut diberikan ekstrak jahe selama 6 minggu. Hasilnya, mereka mengalami penurunan signifikan dalam rasa nyeri dan kekakuan sendi dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan jahe. Ini membuktikan bahwa jahe tidak hanya memberikan efek jangka pendek, tetapi bisa menjadi bagian dari terapi jangka panjang untuk mengelola nyeri sendi. Selain persendian, nyeri otot juga menjadi masalah umum pada lansia, terutama setelah aktivitas fisik ringan seperti berjalan jauh, berkebun, atau bahkan sekadar naik turun tangga. Jahe mampu membantu mengurangi mikrotrauma otot, yaitu kerusakan jaringan kecil akibat aktivitas, dan mempercepat proses pemulihan. Sebuah penelitian dari University of Georgia menyebutkan bahwa konsumsi jahe selama 11 hari berturut-turut bisa mengurangi rasa sakit otot hingga 25% setelah olahraga ringan. Tak hanya nyeri otot dan sendi, sakit kepala tegang atau migrain ringan yang juga sering dialami lansia bisa diredakan dengan konsumsi jahe. Ini karena efek antiinflamasi dari jahe turut bekerja di pembuluh darah otak. Bahkan, jahe juga memiliki efek analgesik ringan, mirip seperti obat penghilang rasa sakit, namun tanpa efek samping negatif seperti iritasi lambung atau gangguan ginjal. Sahabat lansia sehat, cara kerja jahe yang unik adalah menyeimbangkan sistem imun dan meredam api peradangan dari dalam tubuh. Itulah sebabnya, banyak ahli menyarankan konsumsi jahe secara rutin sebagai bentuk pencegahan dan pengelolaan kondisi nyeri kronis. Bahkan, dalam pengobatan tradisional India, Ayurveda, dan Tiongkok, jahe sudah sejak ribuan tahun lalu digunakan sebagai obat untuk rematik, keseleo, dan nyeri otot. Namun, tentu saja konsumsi jahe harus diatur dengan tepat. Untuk efek antiinflamasi yang optimal, takaran konsumsi sekitar 2-4 gram jahe segar per hari, atau 1-2 kapsul ekstrak jahe standar sudah cukup. Konsumsi bisa dilakukan dalam bentuk air rebusan, teh jahe, atau ditambahkan dalam masakan harian. Beberapa sahabat lansia juga bisa memanfaatkan kompres jahe hangat untuk bagian tubuh yang nyeri. Caranya, jahe diparut lalu dibungkus kain bersih, kemudian dicelupkan dalam air hangat dan ditempelkan ke sendi atau otot yang terasa nyeri. Kombinasi hangat dan kandungan zat aktif jahe bisa membantu melancarkan aliran darah lokal dan meredakan ketegangan otot. Namun penting untuk sahabat ingat, jahe bukan obat ajaib yang bisa menyembuhkan total dalam sekejap. Jahe bekerja secara bertahap dan alami. Artinya, hasilnya akan lebih terasa bila dikonsumsi rutin dan dibarengi dengan gaya hidup sehat lainnya, seperti olahraga ringan, menjaga berat badan, dan menghindari makanan pemicu peradangan seperti gorengan dan daging olahan. Sahabat channel Lansia Sehat, dengan menjadikan jahe sebagai bagian dari rutinitas harian, sahabat bisa mengurangi ketergantungan pada obat pereda nyeri kimia yang memiliki efek samping jangka panjang. Jahe membantu tubuh menyembuhkan dirinya sendiri dengan cara yang lembut, alami, dan menyeluruh. Lebih dari sekadar meredakan rasa nyeri, jahe membantu memperbaiki kualitas hidup. Lansia yang bebas dari nyeri akan lebih mudah beraktivitas, lebih semangat, dan lebih percaya diri menjalani hari-hari. Rasa nyeri yang ringan sekalipun bisa memengaruhi mood, kualitas tidur, dan akhirnya merusak produktivitas. Maka mencegah dan mengelolanya sejak dini adalah langkah bijak. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan tentang manfaat jahe dalam meningkatkan sistem imun dan menjaga kesehatan pernapasan.
Bab tersebut akan sangat relevan, terutama bagi sahabat yang mudah terserang flu, batuk, atau memiliki masalah paru-paru ringan. Jahe bukan hanya meredakan nyeri, tetapi juga memperkuat pertahanan tubuh dari dalam. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah menyelami bagaimana jahe membantu sistem pencernaan, peredaran darah, jantung, hingga meredakan nyeri melalui efek antiinflamasi alaminya. Kini, saatnya kita menyoroti satu manfaat besar lainnya yang tidak kalah penting, khususnya di era pasca pandemi seperti sekarang, yaitu peran jahe dalam meningkatkan sistem imun dan mendukung kesehatan pernapasan, dua hal yang sangat vital bagi lansia. Sistem kekebalan tubuh atau sistem imun adalah garis pertahanan pertama tubuh terhadap berbagai penyakit. Seiring bertambahnya usia, kemampuan sistem imun dalam mengenali dan melawan patogen, seperti virus, bakteri, dan jamur, akan menurun secara alami. Itulah mengapa para lansia lebih rentan terkena infeksi saluran pernapasan seperti batuk kronis, pilek berkepanjangan, bahkan pneumonia. Nah, disinilah jahe memainkan peran strategis sebagai penguat daya tahan tubuh alami. Jahe mengandung senyawa gingerol, shogaol, dan zingeron yang terbukti memiliki sifat imunomodulator. Artinya, senyawa-senyawa ini dapat membantu menyeimbangkan respon imun tubuh, tidak terlalu lemah, tidak pula berlebihan. Salah satu cara kerja jahe dalam memperkuat imun adalah dengan menstimulasi produksi sel darah putih, khususnya sel T dan makrofag. Kedua jenis sel ini sangat penting dalam mengenali dan menghancurkan mikroorganisme asing yang masuk ke dalam tubuh. Gingerol dalam jahe juga dapat membantu mempercepat respon imun saat tubuh mulai terserang infeksi. Lebih dari itu, jahe mengandung antioksidan tinggi yang membantu menetralisir radikal bebas, senyawa jahat yang merusak sel-sel tubuh termasuk sel imun. Bila tubuh kelebihan radikal bebas, sistem imun akan cepat kelelahan. Antioksidan dari jahe bekerja melindungi sel imun agar tetap aktif dan responsif. Tak hanya itu, jahe juga kaya akan vitamin dan mineral penting bagi imun seperti vitamin C, zinc, dan magnesium. Ketiganya dikenal dapat mendukung fungsi imun, terutama dalam menangkal virus penyebab flu dan batuk. Bahkan, konsumsi jahe secara rutin diketahui bisa mempercepat pemulihan saat tubuh sedang sakit ringan. Sahabat lansia sehat, manfaat jahe bukan hanya untuk memperkuat sistem imun secara umum, tetapi juga secara khusus menjaga kesehatan saluran pernapasan. Jahe memiliki efek ekspektoran alami, yaitu membantu melonggarkan lendir di tenggorokan dan paru-paru sehingga lebih mudah dikeluarkan. Ini sangat penting bagi sahabat lansia yang sering mengalami dahak membandel, suara serak, atau batuk kering yang tidak kunjung sembuh. Efek hangat dari jahe membantu melegakan tenggorokan dan mengurangi iritasi di saluran pernapasan bagian atas. Itulah sebabnya, teh jahe atau rebusan jahe sering menjadi obat rumahan utama ketika tubuh mulai terasa tidak enak, terutama saat tenggorokan gatal atau hidung tersumbat. Lebih menarik lagi, jahe memiliki sifat antibakteri dan antivirus alami. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak jahe dapat menghambat pertumbuhan virus influenza, virus penyebab flu musiman, dan juga beberapa jenis bakteri penyebab radang tenggorokan. Oleh karena itu, jahe sangat tepat dikonsumsi rutin terutama di musim pancaroba atau musim hujan, saat risiko infeksi saluran napas meningkat. Sahabat mungkin pernah mengalami saat-saat ketika tubuh terasa meriang, tenggorokan gatal, hidung meler, dan badan lemas, tanda-tanda awal flu. Dalam kondisi seperti ini, meminum air rebusan jahe hangat bisa menjadi tindakan awal yang sangat membantu. Jahe bekerja cepat menghangatkan tubuh dari dalam, membantu melancarkan sirkulasi, sekaligus memperkuat imun agar virus tidak berkembang lebih lanjut. Berikut beberapa cara praktis memanfaatkan jahe untuk daya tahan tubuh dan kesehatan pernapasan. Air rebusan jahe, madu perasan jeruk nipis. Ini adalah kombinasi klasik yang sangat ampuh. Jahe meredakan inflamasi, madu melembabkan tenggorokan, dan jeruk nipis memberi vitamin C tambahan. Minyak uap jahe untuk aromaterapi. Hirupan uap dari jahe rebus bisa melegakan hidung tersumbat dan merelaksasi sistem saraf. Caranya cukup mudah. Rebus jahe dalam air, lalu hirup uapnya perlahan. Parutan jahe ditambahkan dalam sup hangat. Selain memperkaya rasa, jahe dalam sup juga memperkuat efek penghangat dan membantu meredakan gejala flu ringan. Teh jahe rutin di pagi hari. Konsumsi secangkir teh jahe setiap pagi membantu menjaga tubuh tetap hangat dan bugar sepanjang hari. Namun sahabat juga perlu berhati-hati jika mengalami asma, bronkitis berat, atau alergi saluran pernapasan kronis. Meskipun jahe membantu, pastikan konsumsi tidak berlebihan dan tetap ikuti anjuran dari dokter. Jahe hanya pelengkap yang bekerja membantu sistem imun bekerja lebih baik
bukan pengganti terapi utama. Ada satu lagi keunggulan jahe yang sering terlupakan, efek anti-stres. Jahe memiliki sifat adaptogenik, yaitu membantu tubuh mengatasi stres secara alami. Stres terbukti bisa menurunkan sistem imun. Oleh karena itu, minum jahe di sore hari sambil beristirahat bisa memberikan efek menenangkan dan memperkuat imun secara tidak langsung. Sahabat channel Lansia Sehat, menjaga imunitas dan pernapasan bukan hanya soal menghindari penyakit, tetapi tentang menjaga kualitas hidup. Tidak ada yang lebih berharga bagi seorang lansia selain tubuh yang ringan, napas yang lega, dan pikiran yang tenang. Jahe, dengan segala khasiatnya, bisa menjadi bagian penting dalam usaha sederhana namun konsisten menjaga kekuatan tubuh dari dalam. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke bab 8, membahas testimoni nyata dari para lansia yang merasakan manfaat jahe, serta bagaimana dunia medis merespon hal ini melalui penelitian dan observasi klinis. Kita akan lihat bagaimana teori dan praktik berpadu, memberikan gambaran utuh tentang manfaat nyata jahe di lapangan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas begitu banyak manfaat jahe dari sisi kandungan hingga efek klinisnya bagi tubuh, tentu akan semakin lengkap jika kita mendengar langsung pengalaman nyata dari para lansia yang telah mencoba jahe dalam rutinitas hariannya. Tak hanya itu, kita juga akan melihat bagaimana dunia medis dan para peneliti memberikan validasi ilmiah atas pengalaman tersebut melalui studi-studi yang telah dipublikasikan secara internasional. Mari kita mulai dengan beberapa testimoni sahabat lansia yang telah rutin mengonsumsi jahe, baik dalam bentuk minuman, olahan makanan, maupun suplemen alami. Testimoni 1. Ibu Rukmini, 69 tahun, Surabaya. Saya dulu sering sekali mengalami nyeri lutut, apalagi kalau bangun tidur. Jalan 5 menit saja sudah terasa nyeri dan kaku. Tapi sejak saya rutin minum air rebusan jahe setiap pagi dan sore, badan terasa lebih ringan. Lutut tidak sengilu dulu. Saya juga merasa lebih jarang masuk angin sekarang. Dulu sebulan bisa 2 kali pilek, sekarang jarang banget. Apa yang dirasakan Ibu Rukmini bisa dijelaskan secara medis. Jahe memang memiliki efek antiinflamasi yang mampu meredakan nyeri sendi akibat osteoartritis. Selain itu, sifat antimikrobanya juga membantu memperkuat daya tahan tubuh sehingga lebih tahan terhadap virus penyebab flu. Testimoni 2. Bapak Tarmizi, 72 tahun, Padang. Saya punya riwayat darah tinggi. Kalau malam suka pusing dan kaki terasa dingin. Anak saya menyarankan untuk mencoba teh jahe. Ternyata enak dan efeknya menenangkan. Saya jadi tidur lebih nyenyak, dan ketika diperiksa, tekanan darah mulai stabil. Saya tetap minum obat dokter, tapi saya rasa jahe ini sangat membantu menjaga peredaran darah. Apa yang dialami Bapak Tarmizi selaras dengan penelitian dari Journal of Hypertension Research yang menyatakan bahwa jahe memiliki potensi menurunkan tekanan darah melalui mekanisme vasodilatasi, membantu melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Jahe juga dikenal membantu memperbaiki kualitas tidur dengan cara menenangkan sistem saraf pusat. Testimoni 3. Ibu Ramlah, 65 tahun, Makassar. Sejak saya sering konsumsi jahe, saya merasa perut tidak mudah kembung. Dulu makan gorengan dikit saja langsung begah. Sekarang lebih nyaman. Kadang saya tambahkan sedikit madu atau jeruk nipis. Rasanya enak dan hangat. Tenggorokan pun jadi tidak gampang gatal-gatal. Ibu Ramlah telah merasakan langsung manfaat jahe terhadap sistem pencernaan dan saluran napas atas. Dalam studi yang dilakukan di India, ditemukan bahwa konsumsi jahe mampu menstimulasi enzim pencernaan dan memiliki efek ekspektoran ringan, membantu mengencerkan lendir di tenggorokan dan mencegah batuk. Sahabat channel Lansia Sehat, apa yang dirasakan oleh para sahabat lansia di atas hanyalah segelintir dari ribuan kisah nyata di luar sana. Namun apakah ini hanya sugesti? Apakah benar jahe bekerja secara nyata di dalam tubuh? Untuk menjawabnya, kita beralih ke bukti ilmiah dari dunia medis dan farmakologi. Mari kita lihat beberapa penelitian kunci yang membuktikan manfaat jahe secara objektif. 1. Jahe untuk osteoartritis. Dalam Arthritis and Rheumatis Journal, studi tahun 2001 melibatkan 247 pasien dengan osteoartritis lutut. Mereka dibagi 2 kelompok, satu menerima ekstrak jahe, dan satunya lagi diberi placebo. Setelah 6 minggu, kelompok yang mengonsumsi jahe mengalami penurunan nyeri yang signifikan dan perbaikan dalam aktivitas fisik dibandingkan kelompok kontrol. 2. Jahe sebagai antiemetik, anti-mual. Sebuah studi dari University of Rochester Medical Center menunjukkan bahwa pasien kanker yang mengonsumsi 1 gram jahe sebelum kemoterapi mengalami penurunan gejala mual hingga 40% dibanding yang tidak mengonsumsi.
Ini membuktikan bahwa jahe benar-benar bekerja dalam sistem saraf pusat untuk mengendalikan refleks muntah. 3. Efek jahe terhadap kolesterol dan tekanan darah. Dalam jurnal Saudi Medical Journal tahun 2008, ditemukan bahwa konsumsi 3 gram bubuk jahe per hari selama 45 hari menurunkan kadar kolesterol LDL dan meningkatkan kadar HDL pada pasien hiperlipidemia. Efek ini mirip dengan manfaat beberapa jenis obat penurun kolesterol ringan, tapi tanpa efek samping keras. 4. Daya tahan tubuh dan antioksidan. Dalam uji laboratorium yang diterbitkan oleh International Journal of Preventive Medicine, ditemukan bahwa jahe memiliki kandungan antioksidan tinggi yang mampu meningkatkan aktivitas sel imun dan menekan inflamasi sistemik. Efek ini mendukung pencegahan penyakit degeneratif yang banyak menyerang usia lanjut. 5. Jahe dan sistem pernapasan. Penelitian dari Korea menunjukkan bahwa minyak atsiri jahe memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa bakteri penyebab infeksi saluran napas atas. Ini memperkuat argumen bahwa inhalasi uap jahe atau konsumsi teh jahe bisa menjadi bentuk terapi pendukung untuk batuk dan flu ringan. Sahabat channel Lansia Sehat, dari seluruh testimoni dan penelitian di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa manfaat jahe tidak sekadar mitos turun-temurun, tetapi telah teruji secara ilmiah. Tentu saja, efektivitasnya bisa berbeda-beda pada setiap individu, tergantung kondisi kesehatan, gaya hidup, dan pola konsumsi. Yang terpenting adalah konsistensi dan takaran yang tepat. Mengonsumsi jahe secara rutin namun wajar, tanpa berlebihan, adalah kunci untuk mendapatkan manfaat jangka panjang. Tidak perlu jahe dalam jumlah besar atau bentuk mahal. Jahe segar yang direbus sendiri pun cukup, asalkan rutin dan disiplin. Sebelum kita menutup bab ini, ada satu hal yang perlu diingat. Meski jahe sangat bermanfaat, tidak semua orang cocok. Bagi sahabat yang memiliki riwayat mak berat, batu empedu, atau sedang minum obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan dulu kepada dokter sebelum memulai rutinitas konsumsi jahe. Di bab berikutnya, yaitu bab 9, kita akan menutup perjalanan kita dengan kesimpulan akhir dari semua manfaat jahe, panduan praktis konsumsi harian, serta pesan motivasi agar sahabat lansia tetap semangat menjaga kesehatan di usia senja. Kita akan bungkus seluruh pembahasan dengan refleksi, harapan, dan langkah-langkah kecil yang bisa sahabat mulai dari sekarang. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, tibalah kita di penghujung perjalanan membahas secara lengkap dan menyeluruh tentang manfaat jahe menurut kacamata dokter dan berdasarkan bukti ilmiah. Sejak bab pertama, kita telah menapaki satu demi satu fakta yang memperlihatkan betapa luar biasanya tanaman sederhana bernama jahe ini. Kita telah melihat bagaimana jahe bukan hanya sekadar rempah dapur, tetapi juga merupakan fitokimia alami dengan segudang manfaat yang bersahabat dengan tubuh manusia, terutama tubuh kita yang sudah menua dan membutuhkan dukungan dari dalam untuk tetap sehat, kuat, dan nyaman beraktivitas. Mari kita rekap 13 manfaat utama jahe bagi kesehatan lansia yang telah kita bahas. Melancarkan pencernaan. Jahe membantu mengatasi perut kembung, mual, dan memperlancar pengosongan lambung. Mengurangi rasa mual dan muntah. Baik untuk lansia yang sedang dalam masa pemulihan atau minum obat rutin. Meredakan nyeri sendi dan otot. Efek antiinflamasi dari gingerol dan shogaol sangat membantu mengurangi gejala artritis. Menurunkan tekanan darah tinggi. Jahe membantu melebarkan pembuluh darah dan mengatur sirkulasi. Meningkatkan kesehatan jantung. Membantu mengurangi kolesterol LDL dan mencegah penggumpalan darah. Meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan respons imun dan melawan infeksi ringan. Menangkal flu dan batuk ringan. Efek ekspektoran dan antibakterinya membantu melegakan saluran napas. Menghangatkan tubuh dan memperbaiki sirkulasi perifer. Sangat cocok dikonsumsi di pagi hari atau saat cuaca dingin. Menurunkan stres dan menenangkan pikiran. Jahe memberikan efek relaksasi ringan yang membantu kualitas tidur. Mendukung fungsi otak. Kandungan antioksidan menjaga sel saraf dari kerusakan akibat radikal bebas. Menjaga kesehatan pencernaan dan usus. Jahe membantu menyeimbangkan flora usus dan mencegah sembelit. Menghambat pertumbuhan bakteri jahat di saluran cerna dan pernapasan. Efek antimikroba dari minyak atsiri jahe berperan penting di sini. Mempercepat pemulihan pasca sakit. Jahe membantu tubuh memulihkan energi dan fungsi organ secara bertahap. Dari 13 manfaat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa jahe tidak hanya bekerja pada satu sistem tubuh saja, melainkan secara holistik mendukung pencernaan, sirkulasi, pernapasan, imun, dan sistem saraf. Sebuah tanaman kecil dengan pengaruh besar bagi tubuh, apalagi di masa-masa ketika tubuh kita lebih rentan karena usia.
Saran praktis konsumsi jahe. Agar sahabat bisa mendapatkan manfaat maksimal dari jahe tanpa menimbulkan efek samping, berikut adalah beberapa panduan konsumsi yang aman dan efektif. Jumlah yang dianjurkan per hari. Sekitar 2-4 gram jahe segar per hari. Jika dalam bentuk bubuk kering, 1-2 gram sudah cukup. Jika dalam bentuk kapsul, pastikan mengikuti dosis pada kemasan resmi dan terdaftar BPOM. Waktu konsumsi yang baik. Pagi hari untuk membantu metabolisme dan menghangatkan tubuh. Sore hari untuk relaksasi dan membantu tidur nyenyak. Setelah makan bagi sahabat yang ingin meredakan mual atau perut penuh. Bentuk olahan jahe. Air rebusan jahe segar. Rebus irisan 2 cm jahe dengan 300 ml air selama 10 menit. Minum hangat. Teh jahe madu lemon. Seduh jahe dengan air panas, tambahkan madu dan perasan jeruk nipis. Tambahan dalam makanan. Parutan jahe bisa dimasukkan ke dalam sup, sayur, atau lauk sehari-hari. Jahe bubuk dalam kapsul. Untuk sahabat yang kesulitan membuat olahan sendiri, pilih produk terpercaya. Yang perlu diperhatikan. Bagi sahabat yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, konsultasikan terlebih dahulu sebelum konsumsi rutin. Hindari konsumsi berlebihan karena bisa menyebabkan gangguan lambung atau iritasi. Tidak dianjurkan mengonsumsi jahe dalam bentuk manisan atau minuman instan yang mengandung gula tinggi. Semangat menjaga kesehatan di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat, menjadi tua adalah keniscayaan, tetapi menjadi sehat dan bahagia di usia tua adalah pilihan. Dan pilihan itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari, seperti mengatur pola makan, tidur cukup, bergerak ringan, berpikir positif, dan, seperti yang telah kita pelajari, memilih bahan alami yang menyehatkan tubuh, salah satunya adalah jahe. Jangan pernah menganggap remeh kekuatan kebiasaan kecil. Meminum segelas rebusan jahe hangat setiap pagi, bisa menjadi sumber energi, pelindung imun, dan penyemangat untuk menjalani hari-hari yang lebih bermakna. Jahe bukanlah satu-satunya solusi, tetapi ia bisa menjadi bagian penting dari ikhtiar kita dalam menjaga kesehatan yang lebih stabil dan menyeluruh. Ingatlah selalu, hidup sehat bukan untuk panjang umur semata, tetapi agar setiap hari yang kita jalani lebih berkualitas, lebih bermakna, dan bisa diisi dengan ibadah, kasih sayang, dan aktivitas yang bermanfaat. Semoga seluruh penjelasan dalam video ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi, dan menjadi langkah nyata sahabat untuk lebih memperhatikan kesehatan diri sendiri dan orang-orang terdekat. Jangan ragu untuk membagikan video ini kepada keluarga, teman, atau siapapun yang sahabat cintai, karena bisa jadi informasi sederhana ini akan membawa manfaat besar bagi kehidupan orang lain. Akhir kata, saya doakan semoga sahabat semua diberi kesehatan jasmani dan rohani yang optimal, panjang umur yang berkah, serta hati yang tenang dan bahagia di usia senja. Jangan lupa untuk terus mengikuti video-video edukatif kami berikutnya di channel Lansia Sehat. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap sehat bersama jahe serta kebiasaan baik lainnya. Karena lansia yang sehat adalah lansia yang kuat, bahagia, dan mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.